Tapi orang Islam seluruh dunia semayang semua sama, menghadap ke Kaabah. Tapi adakah orang Islam minta pada Kaabah, wahai Kaabah, beri kepada saya? No, orang Islam minta pada Allah. Nama saya Fu Hoi Sing. Saya nak tanya, kenapa orang Islam semayang menghadap Kaabah? Apa ada dalam Kaabah? Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertanyaan yang semestinya kita jawab dengan jelas dan terang benderang. Seseorang dari non-Muslim bertanya kepada orang Islam, mengapa orang Islam sembahyang menghadap Ka'bah? Apa yang ada di dalam Ka'bah? Ini pertanyaan ini harus kita jelaskan secara rinci, secara terang benderang, secara jelas. Jika kita menyembah Allah, kalau kita sembahyang menyembah Allah, apakah di dalam Ka'bah itu ada Allah? Ini para ustadz dan juga para kiai dan juga para ulama, ini harus diluruskan ini pertanyaan ini. Mengapa orang Islam sembahyang menghadap Ka'bah? Orang non-Muslim bertanya, apa yang ada di dalam Ka'bah? Apa ada Tuhan di dalam atau ada Allah? Dan apa alasannya? Dan menurut saya, kalau kita menyembah Allah, ya kita harus menghadap Allah. Tidak boleh menghadap Ka'bah. Ini menurut kebenaran yang sejati. Mengapa kita menyekutukan? Kalau menurut saya ini jatuhnya karena kita menghadap Ka'bah. Jadi jatuhnya kita menyekutukan Allah dengan Ka'bah atau menyamakan Allah dengan Ka'bah. Jadi bagaimana penjelasan ini? Siapa yang bisa menjelaskan mengapa orang Islam sembahyang menghadap Ka'bah dan apa yang ada di dalam Ka'bah? Jadi Ustadz ini berusaha untuk menjelaskan, tetapi jauh panggang daripada api menurut saya. Tidak nyambung jawaban dari para ustadz ini. Apa hubungan Allah dengan Ka'bah? Sementara Ka'bah itu buatan manusia. Dan ini juga terdapat di dalam surat Al-Quraisy. Ada kejanggalan menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'illa fi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Illa fihim rihlatas sitai wasaib. Kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah. Ini nampaknya kita agak keliru dengan apa yang kita lakukan. Sementara kalau kita perhatikan ayat ini, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah. Ini siapa yang bisa menjelaskan ini? Sementara kita sembah Ka'bah, tapi dalam surat Quraisy mengatakan fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah. Jadi ini bagaimana ini Ustadz, kekeliruan ini harus diluruskan kalau menurut saya. Jadi dalam surat Quraisy jelas mengatakan fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah. Allazi ahmanahum min ju', yang memberi makan pada mereka untuk menghilangkan lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Inilah pengertian ataupun pemahaman ayat surat Al-Quraisy. Jadi apa yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang kenyataan yang ada dalam kitab.
Cobalah para ustadz dan para ulama membahas topik ini. Menurut saya topik ini sangat menarik untuk kita bahas. Dan kita nanti tidak akan bisa memperbaiki kesalahan kita setelah kita sampai di akhirat nanti. Aneh. Kalau kita pedomani kitab Quran bertentangan dengan apa ya kenyataan yang kita lakukan. Jadi seseorang tadi bertanya, mengapa orang Islam menghadap sembahyang menghadap kiblat? Apa yang ada di dalamnya? Setelah kita telusuri surat Quraisy tadi, dia juga menentang. Dia menyuruh wal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Sementara yang kita sembah rumahnya. Tolong ini diluruskan Pak Kiai, Pak Ustadz dan juga alim ulama seluruh dunia agar dijelaskan ini pertanyaan ini dan coba diluruskan atau kita harus memperbaiki diri kita. Ini seharusnya dan secepatnya harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita agar kita tidak sesat, agar kita tidak masuk surga. Supaya kita masuk surga, kita harus berada di jalan yang lurus benar, jalan yang diridhoi, jalan yang diberi nikmat kepadanya, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.